Tenang. Masih ingat gue siapa kan? Raffi Ahmad kan. Kenal kan? Ayu Ting Ting. Bukan. Lang, Ya, masih. masa langsung berubah sih? Kan, Abang nggak gue tahu. inget? Gue nyoblos lu loh, Lang. Iya lu nyoblos gua bener, gua percaya. Gua nggak nyoblos. Kenapa lu nggak nyoblos gua? Nggak ada namanya. Iya juga sih. Ada kiri bawah, sudut kiri bawah, di sudut kiri bawah ada nama dia. Gue coblos, tapi susah nyoblos. Kayak emang tertolak ya. Tenang, gua nggak sampai ngegali kuburan untuk minta pertanggungjawaban sama mayat. Iya. Tapi kata Gilang, gali kubur diri sendiri. Aduh lucu banget ya. Oke. Ini tuh fenomena kita 5 tahun sekali itu begini Iya, nih. setelah pemilu 2024 kemarin sebagai caleg yang lu lakuin sekarang apa, Lang? Oke, jadi gini. Katanya dari hasil quick count ya. Quick count ya. Katanya nggak lolos bener. Nggak lolos kalau dari quick count-nya. Ya sia-sia dong gue coblos. Tidak ada suara yang sia-sia. Tidak ada suara yang sia-sia, itu tetap terhitung. Intinya adalah mau ada kecurangan atau tidak, sebelumnya kita belajar kan ilmu perang nih ibaratnya. Nah, sekarang itu semua caleg itu harus belajar satu ilmu lagi. Ilmu ikhlas namanya. Jadi apapun hasilnya. Masya Allah. Ini pilihan gue. Ini pilihan gue. Jadi gue gak lolos pun gue juga udah ikhlas. Karena kampanye gue gitu. Kalau misalkan lolos alhamdulillah, nggak lolos alhamdulillah udah. Udah baju tiap hari hijau. Kacau deh. Tapi emang harus gitu. Ya benar gak sih ya? Benar ya? Kan namanya berjuang tuh pasti ada kalah, ada menang. Kita udah harus siap kalah juga. Oke, pas lu tahu hasilnya yang lu lakuin pertama apa? Pas lihat quick count. Yang gue lakuin, awalnya gue sempet kok segini, kok suara gue di tempat ini segini. Padahal ada 2 orang yang milih, laki bini, kok suaranya terhitung cuma 1, ada yang begitu juga. Akhirnya gue yang, ya udahlah gue lillahi ta'ala aja, gitu. Udah, mau gimana lagi? Iya. Bete nggak? Bete di awal sempet, tapi after itu ya namanya kan proses ya. After, nggak lama tapi gue bete, ya udahlah bismillah deh, udah terserah. Kalau lu ngomongin tadi ada kecurangan gitu apa sih maksudnya? Ada, Jelas emang itu. ada. Jadi kalau misalkan dilihat ya dari gini deh, misalkan lu berdua bilang, gue pilih lo di TPS ini tadi gitu kan. Tapi kok dihitungnya cuma 1 ya Lang, bukan 2 gitu. Tapi sebentar Bang, ini pernah kejadian juga di rumah gua. Begitu juga, yang dicoblos bukan namanya tapi nomornya. Itu yang bikin nggak sah. Enggak, kalau nomor kena. Jadi kalau gitu? Iya, kalau lu nyoblos nomor Lu nggak nyoblos sih. Nyoblos no. Tuh. Oh iya, dia nyoblos. Sebelumnya dia. Gitu. Oh begitu. Oke. Iya. Tapi ada selain Gilang ini, tapi ini kembali lah, ini belum pengumuman Belum real count. real count ya. Jadi selain Gilang ada juga beberapa artis yang berpotensi gagal melenggang ke Senayan. Kita lihat videonya. Halo. Apaan ini? Sabar, baru muncul Kamu milih saya apa enggak? Ada apa ini? Kamu warga saya ya? Sabar. Kamu milih saya apa enggak? Sabar, jangan marah-marah masih Bapak, pagi. Bapak sabar dulu. Anda tadi bilang apa? Saya milih kamu? Iya. Iya tentu tidak dong. Emang lu di dapil gue juga. Enggak. Iya masuknya, enggak. beda. Di dapil gue masuknya. Dapilnya. Tapi gue pilih lo. Bener bro. Lah iyalah gue pilih. Oh, mana buktinya? Ya masa dibuktiin kan itu Iya. kan lu berjurdi. Gak apa lah. Yang penting kalau udah pilihan itu mau menang kalah itu urusan Tuhan. Benar. Tapi kalau support dari temen itu hal yang tak akan diingat sampai dia menutup mata bos. Yang gue heran, kan Kiki itu selalu menjual omongan. Lu ngejual omongan juga nggak kepilih juga, Ki. Nah, kita ngobrol makanya. Kita ngobrol. Ngobrol. Sehat. Ya. Ini sahabat gue mana? Sehat semuanya ya. Sehat ya. Sahabat gue mana yang ulang tahun? Sahabat gue mana yang ulang Pas tahun? tahu lu datang sini, dia pulang nggak jadi. Iya. Soalnya katanya sahabat kita yang itu beda koalisi. Gilang juga udah berjuang Emang nih. beneran udah pasti kalah? Belum pasti Belum. kan? Sekarang itu terlalu prematur untuk nentuin siapa yang menang. Ya. Prematur. Oh iya bener. Iya bener. Gini. Suara itu sekarang posisinya ada di PPK atau kecamatan ya.
akan ada rekapitulasi ataupun perhitungan secara manual. Kita tunggu semuanya. Masih optimis ya berarti ya? Ya, harus dong. Kita itu berjuang jangan cuma sekedar hasil dari quick count gitu loh. Kita berjuang sampai benar-benar terakhir dan siapa penyelenggara yang punya hak untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Oke. Gitu. Berarti Ya, itu biasanya omongan gitu, omongan yang nggak dapet. Tapi kalau yang dapet, saya percaya gitu. Bukan, semua kan boleh beropini ya. Semua, tapi sistemasi itu nggak boleh dilangkahi gitu. Oke, yang aslinya tuh nanti. Kapan itu tuh, kapan sih? Ya sekarang masih dalam berproses sebenarnya perhitungan. Cuma Kapan sekarang akhir? ini posisinya di kecamatan juga lagi di break. Lagi di break nih perhitungan nih semuanya beberapa kecamatan karena ya kenapa lama ya? Kenapa lama ya perhitungannya ya? Kenapa Maret, Maret Apa akhir. mesti mundur sampai Maret akhir ya? Ya Vicky ya? ini kan bukan Maret akhir. Katanya gini biar apa namanya saksi udah pada capek gitu. ya, Bener nggak sih? sebenarnya ini kan ngobrolnya di ada kamera ya bukan lagi ngobrol warung kopi ya. Ya, Bentar, itu obrolan dua orang caleg. udah bro, biar gua aja yang bongkar. Kalian kan nggak terlalu paham. Udah, bener nggak sih gitu katanya? Diundur-undur. Kita mah rakyat. Sama rakyat. Kalian sebagai presenter harus meluruskan hak-hak demokrasi yang tidak boleh diselewengkan oleh siapapun. Betul. Gitu Seperti ya penjagaan suara dan lain-lain ya. Ini mancing mulu nih kalau kira-kira. Tapi gini ya, lu tuh termasuk rajin kampanye. Sosialisasi setiap Iya hari. segala macam bagi-bagi sembako dan lain-lain kan. Iya. Kok masih nggak kepilih gitu? Bukan, kalau kepilih atau enggak boleh menentukan. Ini orang Masih ya. berproses, Iya, masih enggak. berproses. nggak masalahnya gua tahu. Lu kan Gini, kalau DPR RI ini biar paham dulu nih ya. Kalau DPRD kota ataupun provinsi tidak ada aturan ambang batas atau 4% parliamentary threshold. ya. Kalau kita DPR RI mau kita menang misalkan di dapilnya Suaranya kita, banyak. tapi suara nasional kita tidak memenuhi ambang batas 4%, maka tidak akan diloloskan. gitu loh, harus paham masalahnya dulu. Partai lo masuk nggak kira-kira nih quick count-nya? Ya, Kan nih, margin errornya 1%. Iya. Nah, kira-kira masuk nggak? Ya kita kan belum selesai, masih Iya, ada perhitungan. Sementara quick count berapa? Sementara Partainya? quick count-nya belum bisa masuk karena masih 1% sekian, masih butuh banyak lah. Ya, oke, gitu. oke. Tapi ya udah kita hormati sampai akhir. Ya. Andai kata masuk pun, ya udah berarti kan memang ada upaya kan. Gitu loh dari Seandainya partai kita. masuk, lu nya nggak masuk? Kenapa? Partainya Andai partainya masuk. Kalau partai masuk, kemungkinan lu masuk juga atau enggak? Kita itu kan anggota partai. Kita harus menghormati rumah politik. Iya. Ya, kalau memang rumahnya bisa masuk membawa teman-teman lain untuk menjadi legislatif, mewakilkan partai kita, ya kita juga harus bersyukur. Pintar dong. loh. Ini pinter ngomongnya. Pinter loh. Ini pinter banget ngomongnya. Gue coba juga nih. Bener. Kita gini aja. Kita lihat ketika Vicky Prasetyo kampanye tuh. Lu mah kalah lah. Waduh, gimana sih emang? Coba kita lihat ini. Kenapa Baru bikin kemarin. sedih? Baru kemarin dia kampanye di tengah-tengah masyarakat itu. Iya. Bayangkan. Orangnya masih ada. Seger bugar kayak gini. Lu presenter sering dapet award tapi nggak bisa ngebedain. Kayak acara duka. Gue tuh ya. Ah, Tadinya mau ngejulitin. Tapi pakai backsound gitu jadi urung. Iya. Bukan. Jadi nggak mungkin. Salah. Ini, gua kan pernah menjadi santri di Asyafiyah, Kota Kalau- Bekasi. Iya. Salah satu program saya itu pengen banget gitu. Kita tuh menggaji guru-guru ngaji yang ada di musola. Ada dan program masjid. lu bagus Iya. loh. Iya, pengen banget gitu kita kembali kepada santri karena kan disadari tidak disadari ya. Kebudayaan dan kebiasaan setelah mau maghrib atau setelahnya ya. Anak-anak untuk berkunjung ke musola dan Madrasah. masjid ya untuk belajar ngaji, belajar tapi kok iqra, gua kangen ya? belajar semuanya itu Iya, sudah itu hilang madrasah gitu gitu. loh. Iya. Nah Sekarang sekarang masih ada kita ya? pengen seperti itu gitu. Ada beberapa masih ada. Dan lu pengen supaya itu lebih masif lagi, lebih banyak lagi. Ya tau gitu gue coblos elu ya. Nggak ada. Di tempat lu nggak ada. Yang gue ada Gilang beneran. Ya, Gue Gilang ada nggak? Ada. Ada. Kiri sudut bawah. Promo dia tuh. Gue pas buka kan lebar banget Lebar. tuh. Gue ternyanyang Kiri bawah, kiri bawah. Kiri bawah sudut gitu. Ada Gilang gue coblos.
Tapi kalau gue ini sebagai seorang teman ya, Ya. Gilang Dirga itu seorang entertainer dan aset partai, aset bangsa. partai. Serius. Ya, benar. Kenapa? Karena dia itu bukan hanya cuma sekedar aja ikut-ikutan ya, tapi dia menjalankan dengan sepenuh hati. Iya benar, Passionnya kerjanya ada. beneran. Karena kan maksud gua gini, kita harus kerja tuh sebagai aset, nggak cuma harus ngomong aja, tapi udah punya modal juga logistik. Iya. Dan lu katanya juga sampai ngeluarin uang miliaran untuk Nah, kampanye. kan? Bener bang, itu Coba, bener bang. coba dijawab. Dan dari mana uang itu? Dari mana duitnya? Bayangkan. Nggak, maksudnya gini, kita tahu biaya politik Dikit-dikit nggak murah. acara sedih aja, dikit-dikit acara duka aja. Enggak lah. Kita fun aja semuanya, Iya, kita fun. hadapi semua. Iya, iya. Tapi Kenapa, benar, Bix? Ah? lu mengeluarkan uang begitu banyak. Ya, Iya, kan nggak memang, murah, bro. memang perjalanannya seperti itu kan. Kan gue ini, ya kita RI itu kan jangkauannya luas kan. Kita sendiri Dapil Jabar 6 itu ada Kota Bekasi dan Depok. Wajar lah setiap hari sosialisasi 9 titik, 12 titik. Benar. Nggak Setiap mungkin, hari? Pak. Setiap hari gitu loh. Kalah lu lang. Kalah gua, sumpah. Emang kita pengen kenal, pengen tahu, pengen apa gitu. Minimal andai kata ya, misalkan partai kita tidak lolos parliamentary threshold, tapi suara pribadi kita kan bagus gitu kan. Ya kan masih ada pilkada di tahun ini, ya kan. Banyak lah berpikir Tapi wise emang lah bener, gitu. katanya lu menang mutlak, lu menyatakan diri menang mutlak, betul. Kan itu dari tim-tim yang bekerja di setiap TPS, alhamdulillah ada beberapa TPS yang menang mutlak. Kita lihat tuh ya. Ya, silakan. Kita lihat nih, katanya benar ada bukti seperti ini, coba. Wih, gokil. Vicky Prasetyo. Alhamdulillah ini ada di Bantar Gebang, ada di beberapa kecamatan, yang lain dapat 7, 6, kita dapat 58 sendiri gitu. Oke lah. Walaupun partainya 3 gitu. Ya, iya, paham. Ya seenggaknya keisilah semuanya gitu. Nah ini dapat 37, kita menang mutlak di satu TPS. Tapi ini. berarti di tempat lu kampanye itu tersentuh sekali secara hatinya ya, sebetulnya ya. Gini kita harus objektif bicara ya, bukannya so dewasa tentang berpolitik. Masyarakat kita rata-rata itu pragmatis, diakui dan tidak diakui. Mereka mau program baik, mau program bagus, apapun ya kadang-kadang ya kita akan pada akhirnya mereka lebih mementingkan beberapa ya, tidak semua ya, lebih mementingkan orang yang mungkin bisa memberikan dia secara langsung atau apapun gitu. Ya udah seperti itu kan kita udah coba berusaha dan upaya mungkin program kita. Padahal ya kalau sampai nanti kita jalan kayak program yang memperhatikan guru-guru ngaji, itu kan akan mendidik generasi anak-anaknya untuk seterus dan menerus. Setidaknya programnya ada yang meneruskan, itu lebih bagus lagi ya. Seenggaknya siapapun yang menang ya nggak mungkin melalui kita, bisa melalui siapapun. Tolong, apalagi ya ada banyak juga kan partai-partai Islam yang lolos. Lestarikan dan budayakan, pikirkan guru-guru ngaji kita yang ada di musola, yang ada di masjid di seluruh Indonesia. Karena dengan menyelamatkan satu guru ngaji bukan hanya menyelamatkan dia dan keluarga, tapi menyelamatkan generasi bangsa. Ya. Gitu banget. Biasa aja. Kagum banget tuh. Ya kagum tapi biasa aja. Salaman kayak nggak ada. Laki-laki kalau misalnya kagum nggak ada nyusruk begitu. Mana ada. Oke. Lalu, Lang, ini acara talkshow apa Smackdown sih? Tamplak ditomplok. Tapi gini nih kan fenomena kan sekarang kan artis itu banyak banget yang jadi caleg kan ya. Ya. Kita sekarang mau ngeliatin ini adalah grafis caleg artis, perolehan suaranya seperti apa, ini dia. Yuk, penasaran nih. Oke. Eko Patrio tertinggi, Mas Anang Hermansyah kedua tampaknya ya. Denny Cagur loh luar biasa ketiga. Vicky Prasetyo ini oke loh. Empat. Oke. Gila, ini bukan urutan yang kita kenal aja kali ya. Iya, yang Ya, ya, kelima. ya, ya. Apa ini urutan beneran? Beneran ini. Enggak, ini beda ininya, beda dapilnya. Gilang lu masuk loh Lang. Apa 1000 doang? Lumayan Lang. Jangan macam-macam kamu. Lang, lu di bawah Vicky Lang. Iya. Enggak, ini kan teman-teman semua ya, Iya. dan pemirsa juga ya. Link KPU atau apapun itu Ya, jangan ya, ya. dijadikan patokan. Ini tadi tuh terakhir yang bisa diakses karena di website websitenya KPU. Ini dari si rekap kan? Ya, karena iya. gini, waktu 7% suara kita itu 4.000 sekian. Kita udah kirim. Ini udah juga. turun banyak banget, ah. Sekarang udah banyak yang hilang suaranya, banyak yang apa. Jadi buat teman-teman media atau siapapun, jangan dijadikan Nah, patokan karena gini, gitu loh. ini kan basisnya digital. Ya. Jadi kalau digitalize itu pasti ada errornya. Nah, beberapa kali servernya memang error. Terakhir kemarin oncet tuh di 340.000. Tiba-tiba? Suaranya sekarang jadi 27.000. Lu bayangin hilang ratusan ribu. Jadi memang masih ada errornya.
Nah makanya banyak caleg-caleg itu yang Bisa bilang gitu ya? Iya. itu dia Mak. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Gue nggak ngerti. Kayak Gue hilangnya kemana gitu, suaranya pindah kemana? Gue beneran nanya. Nah, tapi itu kan podcast sudah digitalize. Makanya benar tadi kata Vicky, jadi harus ditunggu dulu nanti sampai selesai real count-nya di kecamatan, baru kita betul-betul tahu hasilnya gimana. Iya. Yaudah kita sebagai rakyat mau udah lihat saja bagaimana, ikutin saja bagaimana perkembangannya gitu Ya, aja ya. ya. Yang deg-degan ya para caleg-caleg ini ya. Iyalah. Betul. Iya. Iya. Nih kita image Vicky ini juga mungkin bener gak Vicky? Ada yang ngomong katanya, ya Vicky mah katanya image-nya sih kurang bagus, jadi orang mau milih juga mikir-mikir gitu. Siapa yang ngomong? Gue. Ada nih. Iya. Ada artikelnya nih. Curhatan Putri Vicky Prasetyo sering dibully karena ulah ayahnya Oga ngaku jadi anaknya. Anak lu sampai segitunya. Enggak sih. Anak saya tuh nggak pernah punya mental yang selemah itu. Walaupun ya kita hidup dalam ketidaksempurnaan ya, karena ya saya menghidupi dia dengan seorang diri gitu loh, tanpa ada mungkin ya kasih sayang secara lengkap gitu. Tapi putri saya itu orang yang bermental baja, bahkan kita kan sempat juga kasih bantuan ya. Ya bingkisan maksudnya untuk bantuan rakyat dan lain-lain gitu. Ada ke beberapa orang gitu. Karena memang tim-tim kita sendiri itu anak aku yang ikut. Jadi anak ikut serta juga. Ikut semuanya. Tapi kasih, itu gitu loh. beritanya emang benar sempat dibully juga di sekolah. Kita itu punya dua tangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang membicarakan dan menghujat kita. Tapi dua tangan itu cukup menutup dua telinga kita. Karena kita akan butuh penonton di saat kita akan lebih sukses nantinya. Ngapain sih? Ya kagum. Gue kagum bro. Kagum. Gak ada orang kagum begitu. Kalau dia ngerasa nggak enak, berarti dia ntar ngerasa dibully loh. Bahaya loh. Orang enak apa? Ini dikagumi orang enak lah dikagumi ya. Keren banget loh. Tapi soalnya gini, ngomong-ngomong soal bullying nih, kita ada satu update nih. Ini terbaru banget tentang kasus bullying di kalangan artis. Anak artis, ini dia. Anak Vincent Rompes diduga terseret kasus bullying di sekolah. Ya ini lagi ramai diperbincangkan di sosial media. Ya. Ini ada yang menyebutkan tanpa menyebutkan nama sekolahnya. Tapi katanya sebutnya itu sekolah internasional. Jadi tidak melihat sekolah internasional, sekolah swasta, sekolah umum, sekolah negeri ataupun pondok dan lain sebagainya. Tapi bullying itu memang sedang terjadi di mana-mana. Dan ini PR-nya itu sebetulnya tidak hanya guru dan sekolah, tapi juga para orang tua, lingkungan, tontonan, bacaan, semuanya juga punya peran dalam hal seperti ini. Kalau lu gimana? Ya tadi yang saya bilang, kenapa sih kita pengen tadi tuh kembali lagi ya sedikit ya ke program-program kita itu untuk guru-guru ngaji dan lain-lain. Pondasi seorang anak itu penting tentang ilmu agama dan religi. Benar. Karena sepenting-pentingnya ilmu adab itu lebih tinggi kedudukannya. Benar. Makanya ada hadis Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu lil utamima makarima akhlak. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlakul karimah semua umat manusianya. Jadi adab itu penting, begitu penting akhlak itu untuk kita kedepankan. Nah, menurut sosiologi, anak itu pertama kali mendapatkan pelajarannya itu di rumah. Ya. Nah, kita sebagai orang tua mungkin waktu-waktu kita banyak sering terbuang karena profesi dan pekerjaan. Tapi tetap luangkanlah untuk berkomunikasi agar dia merasa selalu diayomi dan dilindungi. Gitu. Udah 3 kali gua perhatiin ya. Karena gue kagum, gue makin kagum sama dia. Gak, ini jadi acara bela diri aja dah, udah sekali aja. Jadi acara kamplak. Bagus banget, gue tuh suka banget sama Vicky. Lu apa-apa bela diri, tahu banget cari celah lo. Kalau sampai gua tanggepin tadi begini, ya udah kita tarung, ntar gini. Dapat duit dia. Tapi ya, gak cuma Vicky Prasetyo yang gagal jadi caleg. Juga gila. Tapi bintang tamu selanjutnya ini juga anak Betawi asli yang gagal jadi pejabat di tanahnya sendiri. Nah, siapa sih? Opi Kumis. Yeay. Ya. Dorong.
Baik. Baik. Pan. Baik. Ya biasa. Baik. Wah, dia nih. Baik. Baik. Pak, Saya mau nanya Pak. Iya. Apa? Ini burungnya baru saya lihat nih hari ini. Ini burung memang antik. Nih makanya nih burung gua mau jual sama lo buat ongkos ke kebun siri. Jual burung. Iya. Jual burung. Oh, jual burung. Burung apa warna hijau kayak gini? Ini burung apa? Burmur. Apa itu? Burmur itu burung sama jamur. Ada jamurnya. Pan, sini. Kenapa? Oh, sini. Kenapa? Emang bener ya kalau abis caleg mau yang kalah-kalah atau yang menang itu harus ada tes kejiwaannya. Burung mainan dikira burung beneran. Ya Allah. Ini jangan-jangan nih. Jangan-jangan nih udah muncul tanda-tandanya nih. Tanda apa? Sehat. Begini kalau gue sih ikut nggak ikut, memang dari dulu udah PA. Bingung. Santai aja. Tapi Bang Opi barusan ngomongnya kayak emosi banget. Ada apa Bang sebenarnya Bang? Oke. Iya. Sampai sebetulnya burung aslinya itu peliharaannya sampai rela dijual buat biaya kampanye. Serius Bang? Iya. Kampanyenya dilakuin, kepilihnya kagak. Astaga. Ya udah. Oke. Iya. Nanti kita Iya, bahas oke. sampai kita tetap di FVP. Korea Pagi. Bang Opi, Iya. burungnya gacor banget dari tadi ya? Kalau dia nih emang bebunyi aja. Dia mau ada yang beli kayak nggak ada yang beli, bebunyi aja udah. Makannya apa? Makannya jangkrik atau apa? Kerotot atau apa? Ini makannya kadang-kadang sobekan daster bini gue. Bini gue kan tuh di bagian sininya kadang-kadang dasternya sobek. Sobek. Dia gue kasih pur nggak mau. Doyannya itu. Robekan dasar bini. Daster bini didoyan. Nah, banget. terus kalau misalnya itu keluarnya jadi apa? Kenapa? Keluarnya jadi apa kalau makannya itu? Ya biasa deh. Kalau begitu udah habis makan dia keluar sembari ngomel. Ngomel. Komennya gimana? Yang piare gue PA katanya. Aduh. Tapi kan ini buat pelepas kangen sama yang burung yang dijual. Itu burung beneran dijual. Bener, saya Burung apa jual. sih? Ada saya punya burung murai batu. Murai batu. Itu burung di mana aja digantang menang. Iya. Ya, Kalau mahal setiap banget kompetisi. dong. Menang. Mahal banget itu. Ya lumayan deh, kante 50-30 kita jual deh. Aduh, buat biaya Buat beli minyak, Iya. bagi-bagi. Bagi-bagi. Iya, Kan buat ada tebus sembako murah, ada minyak goreng. Kan Kasih, Iya. kasih subsidi biasanya. Berbagi. minyak buat dipakai bini gue. Tapi ya alhamdulillah bagi-baginya juga ikhlas ya. Yo ikhlas dong, kita nggak boleh nggak ikhlas. Bener. Kalau dalam persoalan ini kan semuanya nih memang kalau permainan kan ada menang ada kalah biasa. Bener. Iya. Jangan terlalu dipikirin. Iya. Jangan dipikirin. Katanya nyesek banget tuh Bang Opi di daerah sendiri kagak kepilih gitu kan. Makanya iya, di tempat gue ada yang udah gendong-gendong termos loh. Bisa gimana? Gimana maksudnya? Caleg kalah. Ya, jadi ada caleg, gue bilang gini, ini orang nggak bohong, ini bener ya? Iya bener. Babe, dia ikut nih, gue nggak usah sebut namanya deh. Babe, ini kan kita baru 43% perhitungan. Sabar dulu aja. Dia ngelihat kali itu hasilnya. Kok apa namanya? Suaranya Suara nggak dia, naik-naik. Gendong-gendong termos. Jadi maksudnya gini Bang, kalau ada yang bilang Bang Opi caleg gagal, Abang nerima apa enggak kalimat itu? Ya kalau gue sih terima aja. Emang apa? Iya. Dalam hidup ini yang menang dan yang kalah kan biasa. Iya. Ya jangan sampai merasa, wah terus kalau misalnya kita gagal, terus kita mesem. Bener. Akhirnya rugi kemana-mana. Tapi maaf Bang, mohon maaf kalau menerima ngapa pecinya miring ya? Ini tadi gue kalau kan kita kalau mumet nih, kepala kita kan berat nih. Iya enggak? Gue suka liatin ini beratnya kemana. Kalau beratnya kemari, pici gue kemari. Oh, berarti lagi mikiran kiri. Mikiran kiri. Kalau beratnya ke sini gue giniin. Kalau dua-duanya sini berat gue begini aja udah tuh. Gue
hidup udah nggak mau pusing. Oh iya, ini pengalaman pertama nyalek. Iya, pertama. Kagak kepilih. Menurut Bang Opi ini gak kepilih itu gara-garanya apa? Begini, kalau kita kan sebenarnya ini caleg lagi pada bingung. Sebenarnya masyarakat juga lagi pada bingung nih. Masyarakat kita udah kasih, kita udah ketemu ngobrol sosialisasi, karena dia saking bingungnya, begitu pulang dia lupa sama kita. Iya. Saking banyak yang ngedeketin. Akhirnya nomor kita atuh juga kagak ada. Iya. Iya. Terus ntar di periode mendatang masih mau nyalek lagi atau kapok? Ya kita lihat kalau misalnya ada yang misalnya, Pi lo mau ikut tur nggak? Ini udah ada bisnya nih. Makan, ongkos gue yang siapin, mungkin gue mau ikut lagi tuh. Intinya berarti nggak mau keluar dari pribadi. Jangan. Padahal ya pas itu banyak banget. Iya. Tapi banyak yang paruh baya ke atas ya? Iya banyak ini, cuman banyak yang lupa. Iya. Iya gara-gara udah nenek-nenek kali lupa lagi. Dia lupa. Benar. Kita bilang nomor sekian dia beri. Iya benar. Depan mata sih kompak banget ya. Iya Gitu. kompak banget, kompak. Oh, kalau gerakan tangan gitu gua tahu tuh lagunya apa tuh. Apa tuh, Bang? Na 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 na. Tapi ada cerita unik ya? Karena Bang Opi gak pernah nggak ada cerita, pasti ada Pasti cerita. ada deh. Jadi gua ada ketemu mak-mak. Gua Kenapa, Pak? Bang Opi mau jadi yang orang itu ya katanya. Orang itu. Orang apa? Yang pada duduk di gedong. Gue bingung nih, duduk di gedong. Maksud mak apaan sih? Ada yang pakaiannya rapi-rapi yang pada duduk di gedong. Yang itu, yang sekarang kita mau pilih nih. Oh, anggota dewan. Iya, caleg mak. Iya, insya Allah. Ya mak doain ya mak. Iya, kira-kira kalau mak doain, mak ada apa nih? Kata dia. Kata emaknya. Ya ada HP-nya. Iya, ada HP-nya nih. Aneh bilang ada deh mak, ntar dikit. Ya boleh deh, rapi, ditanya nomornya. Rapi nomornya ditanya, bagian mananya ditanya. Pas udah acara, ya udah kelar deh ini semua, gue main lagi ke situ. Gimana mak? Udah, kemarin kita udah beres banget. Opi kan nomor segini ya, salah. Karena kalau itu tuh cuma nama doang ya? Iya. Agak Iya, nggak ada foto. Kalau DPD, Mas Bang Komen, Komen, ada foto. Enak kalau itu sih ya namanya. Orang paham kenal. Emang nama di kertas suaranya siapa? Tetap Opi Kumis. Tetap, karena ke pengadilan tetap Opi Kumis. Cuman tuh emak ya namanya emak-emak. Kalau umur-umur 70 kan udah ngelihat huruf bebayang. Goyang. Iya. Mungkin dia mau beri, cuman atasnya. Gini aja deh. Ini kan bertiga ya berusaha mendapatkan kursi. Kita mah nggak kasih langsung. Mau kursi masing-masing yuk. Yang mana? Yang mana? Bawa Ada. kursi masing-masing satu-satu. Sini. Yang mana sih? Silakan. Bagi. Oh, iya. Bagi kursi. Bagi kursi. Di mana? Di sini aja. Tengah situ. Ya, duduk yuk, duduk. Duduk. Ayo. Sebetulnya dari dulu yang terpilih cuman Jangan rebutan kursi. Udah dua-duanya nggak kepilih, masih rebutan kursi. Gue tuh pengen kembali ke Bang Opi itu kan orangnya ceria banget gitu loh. Terus kalau tadi pas gue baru dateng ya, Bang Opi sendirian begini udah basep ini. Gue tuh jujur aja ya, iya gue pengen memotivasi gitu. Gue begini kan, ayo Bang Opi semangat. Gue bilang lagi diri gue lah, gue juga sama. Oke, butuh disemangatin. Siap ya? Siap. Jawab dengan jujur. Kita mulai dengan Gilang Dirga. Ya. Gilang Dirga, apakah benar kamu maju sebagai caleg karena popularitas mulai meredup? Sebenarnya yang bisa nilai kan masyarakat ya. Kalau dibilang meredup kan insya Allah enggak, karena alhamdulillah hampir setiap malam ada di TV. Jadi kayaknya stigma itu sudah terpatahkan. Oke, jadi bukan gara-gara itu ya? Bukan. Oke. Next. Bang Opi Kumis. Opi Kumis. Sebagai anak Betawi asli, apa benar kamu sangat kecewa karena tidak terpilih sebagai anggota DPRD? enggak. Jawabnya tidak. Tidak kecewa? Tidak kecewa.
Kenapa Ada alasannya? tidak kecewa? Ya karena yang penting kalau buat gue, yang penting gue tuh turun udah silaturahmi. Bagus. Ya nggak? Bener banget. Bener. Udah silaturahmi sama masyarakat yang tadinya gue nggak kenal jadi kenal. Ya nggak? Kalau kita datang ke satu tempat, orang demen apa nggak demen, haknya dia. Jadi Biarin turun aja. kenalan sama masyarakat karena ada maunya. Kenapa? Karena ada maunya doang berarti kenalan Ya ada silaturahmi. maunya dicolok, dia nggak mau colok ya udah. Bilang apa ya? Bener berarti jujur. Oke. Jujur. Emang nggak ngejanjiin kalau dicoblos ya kita Oh enggak. coblos balik gitu. Ya makanya hatinya kan bisa juga. Kalau kayak lu semua iya. Kan ada hatinya. Vicky Iya. Prasetyo Ya, ya. menghabiskan uang miliaran rupiah untuk kampanye. Apakah kamu sempat merasa depresi karena tidak terpilih? Tidak dong. Hidup itu harus dilalui. Ini yang gue bilang gendong termos yang begini. Gini. Kita udah berjuang sudah, ya sudah melakukan segala upaya sudah. Tapi kan tentu pilihannya banyak kan, berbeda kan. Ya. Pelangi itu ya terlihat indah karena banyak warna bukan satu warna. Jadi kalau perbedaan orang menilai kita beda, jangan pernah jadi pertikaian. Tapi jadikan sebuah runtutan dan dimana kita bisa mengalahkan sebuah kegiatan. Tak ada lagi akal logika yang dapat kita bicara. Hati semua memang retatnya situlah manusia. Kita terpilih atau tidak itu urusan dunia. Tapi jangan sampai mengganggu tentang hubungan silaturahminya. Berasakti, tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Berasakti, berani pengawal mencari kitab suci. FYP, acara yang selalu indah kita tak akan bicara tentang rantan sita dan jiwa. Kalau sampai tidak terpilih ya sudahlah, jangan menyesal. Jadi doa silaturahmi terjadi. Berasakti. Stop. Satu bukti. Samai. Jadi aja gini, Cai. Enggak, gue kayak tadi tuh bukan merasa keren semenjak ada dia nih. Jadi kayak, maaf ya, kerak. Jadi kayak, Oh iya. Itu mess up. ya. Lanjut. Gilang Dirga. Ya. Apa benar kamu merasa kecewa dengan hasil quick count pemilu? Aku nggak kecewa, aku kecewe. Iya. Mending kecewe daripada kecewa. Apalagi ke cowok. Kan punya istri. Iya, kan istrinya kan cewek, makanya kecewe. Istri. Oke, jujur, kecewa nggak? Enggak. Sama sekali. Gue sesuai dengan apa yang gue kampanyekan selama ini. Kalau gue jadi alhamdulillah, nggak jadi alhamdulillah karena semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mau curang kayak gimana pun juga kalau misalkan tuh orang bakal jadi. Kalau enggak, bakal enggak. Udah, ikhlas aja. Tenang. Sabar. Iya. Sabar. Jadi emang kita tuh harusnya ikhlas loh. Sabar, Bang. Sabar. Tapi lu harus bersyukur Gilang. Kenapa? Di saat lu udah upaya dan lu bersedih ya, lu pulang ke rumah, Ya. ingat ada Disti kan, Adis, istri kan, Adis yang sabar sayang, kamu Ya. akan terus berjuang. Kalau ini? Gua ya begitu sedih gua pulang ke rumah, ngelihat foto mantan istri ya, ngelihat foto udah pada nggak ada, orang nggak ada, gua ngadu sama siapa? Nah, berarti yang paling enak Bang Opi. Kenapa? Karena dia bingung mau pulang kemana. Ada banyak soalnya. Oke, nih. Next ya, Opi Opi Kumis. Kumis. Apa kamu menyesal dan tidak akan maju lagi sebagai caleg? Kalau gue sih orangnya hidup gue nih nggak pernah menyesal loh. Gue sih hidup santai aja udah. Nanti suatu saat diajak lagi, gue ngikut lagi. Iya. Gue mau orang bandel nggak diajak gue ngikut. Oke, Diajak gue ngikut. Vicky Prasetyo. Ya, Menurut Vicky Prasetyo, apa sih yang bikin Bang Opi Kumis ini gagal nyalek padahal punya tujuan mulia? manusia hidup berencana, yang menentukan yang maha kuasa. Ya. Tak ada akar dalam sebuah logika tertentu, pasti menjadi sebuah syahwat dan kepentingan manusia. Kita mari cobakan bicara, jangan ragu.
mengungkapkannya. Opi Kumis sudah berusaha jadi yang terbaik. Tak ada lagi semua cita-cita akan terihing. Ayo kita semua dukunglah diri dia. Masih ada di kesempatan lain-lainnya. Ayo Opi Kumis semangat, jangan putus asa. Kau akhir generasi dari nama-nama bangsa. Hei jadi diri. Pemirsa melayang. Yuk. Ada Mbak Joyce Manurung. Long time no see loh. Iya. Selamat pagi. Oke. Ini Mbak Joyce meminta saya untuk membagikan ini. Aha. Silakan. Iya. Ini apa, surat suara ya? Iya. Aduh. Silakan pilih warnanya yang mau yang mana. Warna yang paling menggambarkan diri Anda. Aku hijau dong. Ribu Biru. Nanti boleh dikombinasi juga ya, boleh nambah warna ya. Tar dulu, putih nggak bisa. Putih nggak bisa dong. Nggak ada warna. Udah ada tanda tanda nih. Ya kadang-kadang percuma juga kan. Kita mau menuliskan hak kita juga kadang tidak terlihat oleh siapapun. Oh my god. Oh my god. Pilih. Yang terlihat. Oke. Bakal ngomong diri dia sini. Yang merah deh, merah boleh. Ini, Nggak mau. ini lagi baru selesai sebuah pesta kan. Iya. Ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai harapan. Mungkin begitu. Nggak mungkin emang iya? Emang iya. So dia halus. Nggak, udah kita. Jadi kita pengen tahu sebenarnya, tadi kan kalau kita lihat tuh katanya, saya nggak kecewa, saya tetap optimis gitu. Nah bener nggak sih begitu? Bohong lah pasti. Iya. Gua yang ngomong ya? Biarlah gambar yang berbicara. Iya. Sekarang Mas Gilang, Bang Opik, Mas Vicky, bisa nggak gambar yang sebenarnya mewakili perasaan Anda sekarang? Oke. Terserah gambar apa. Bebas nih. Bebas. Boleh nambah warna ya? Boleh. Bang Opi jangan gambar termos. Aku minta ini. Minta merah. Minta merah. Nah gitu Sama dong. minta ini. Sama boleh nggak minta uang, ah? Gantian, ah. Wis ya. Langsung gitu ya. Iya. Nah. Jadi kira-kira perasaannya bener nggak nih sih Kang Irfan gitu ya? Sesuai nggak dengan apa yang disampaikan? Sesuai nggak dengan tadi apa yang diceritakan gitu ya? Ya. Mbak Joyce mohon maaf, boleh ngadep ke sana sedikit? Oh lagi ngelukis. Oh lagi ngelukis. Iya. Bu, maaf Bu, ini kakek saya nggak ketahuan. Waktu terbatas, tersisa 10 detik lagi. 10 detik lagi. Aduh, 10 detik lagi. Karena cuma sebentar aja biar spontan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai dari Vicky. Vicky ya? Ya. Oke, Mas Vicky boleh diperlihatkan kamera. Oke. Kira-kira hal ini menggambarkan apa sebenarnya? Aku pengen jadi matahari, Mbak. Yes. Ya meskipun jadi bahan tertawan orang atau apapun, Iya. tapi hati kecil aku pengen jadi matahari yang selalu menyinari bumi tanpa memilih ruang mana yang harus. Luar biasa. Bang Opi. Ya. Bang Opi, Mas Vicky. Ya. Tapi tahu kan matahari juga bisa terbenam. Ya. Tapi kalau dilihat dari gambar ini ya, pemilihan warna yang cerah itu menggambarkan suasana hati yang juga Anda positif. gambarnya udah selesai ya? Oke deh. Jadi kalau kita lihat matahari, apalagi itu full, itu penuh mataharinya, sebenarnya ini menunjukkan semangat. Ya, sebuah optimisme, sebuah keinginan untuk kedepannya lebih maju, lebih positif. Dan saya nggak lihat kekecewaan di Bang Vicky. Jadi konsisten nanti dengan apa yang disampaikan. Ya. Keren, cakep tepuk tangan dong. Nggak ngerep. Orang lagi dinilai suruh ngerep. Dan juga Kita lihat dari generasi muda dulu ya. Balik. Bu. Balik Mbak Joyce. Ya udah. Bang Opi, coba tunjukin gambarnya. Nah, ini gambar apa Bang Opik? Maaf ya teman-teman semuanya Bu sebelum dinilai. Kenapa? Saya baru lihat ini gunungnya di batu es apa warna biru? Kan hijau gitu. Ada. Jadi
satu tempat pemandangan. Iya, iya. Kalau saya orangnya memang demen yang tempat sejuk-sejuk. Yang ngejelasin ini. Oh iya Ibu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, jelasin Iya, aja. iya. Senangnya Iya, sejuk-sejuk. sejuk-sejuk. Iya, Iya, iya. Iya. Jadi kalau dilihat, saat ini Bang Opi itu mencoba untuk kompromis namanya. Ya, berkompromi dengan keadaan. Enggak tahu. Berkompromi. Kompromi Bang. sama hatinya. Jadi memang kalau nggak sesuai kenyataan ya kompromi aja. Iya. Karena sepertinya Bang Opik itu lebih memilih untuk tidak kecewa. Karena dia tahu legowo. konsekuensinya. Belum tentu legowo. Belum tentu, Bang. Betul. Tapi memilih untuk berusaha tidak kecewa. Bu, maaf Bu, ini dia siapa sih? Bentar-bentar tenangin, benar-benar ngeprovokasiin. Tapi saya yang senang saat ini, Bang Opik ini bisa mengendalikan suasana hatinya gitu. Mungkin moodnya bisa berbeda-beda tergantung apa yang memicu. Tapi sekarang terkendali banget. Karena dewasa. Dewasa pengalaman hidupnya udah banyak. Matang gitu loh. Yang ini, kalau matang yang ini tuh busuk. Matang pohon. Pohon ya. Jadi kalau buat saya cakep Bang Opik. Iya, siap. Siap. Nah, Gilang Dirga. Nah, ini menggambarkan carut marut perasaan Gilang Dirga, di mana sebenarnya dia tidak menerima dan dia kecewa dengan hasil yang terjadi sekarang. Kayaknya udah bisa dia baca ya. Tidak hanya bisa baca, aku bisa merekayasa juga. Maaf, kalau ini ya, Ya. yang bisa membaca gambarnya, maaf bukan Ibu Joyce. Tapi? Soleh Pati. Ayo, dengerin dulu dong. Dari penampakan. Sebelum dijelaskan kenapa lu Iya, membuatnya betul, karyanya setuju. seperti itu. Kenapa? Tadi kan disuruh gambarkan apapun yang pengen digambar. Nah, terus di kepala gua gambar, udah, gitu udah. Oh, iya. Oh ya kan hati orang kan nggak boleh dipaksain. Ya. Apa sih Bu kalau penilaian seperti ini? Kalau boleh dibilang sebenarnya kecewa itu kan boleh-boleh saja. Hak Ya. Marah itu boleh-boleh saja. Nah, itu dua perasaan yang sebenarnya dialami oleh Mas Gilang. Marah dan kecewa. Namun dia tahu itu tidak bisa diekspresikan karena dia tahu nggak ada gunanya mungkin atau tidak memiliki konsekuensi positif yang bisa diambil, nggak ada benefitnya, sehingga dia mencoba untuk mengelola itu, merasionalisasikan, itu bahasa keren. Oke. Jadi ini saya jual 5 juta rupiah. Mulai mau mangkuk termos juga nih kayak gini nih. Tapi ini penting sedikit ya mau sampein ya. Buat siapapun yang jadi pemirsa atau siapapun lah yang ada di sekitar, kalau ada teman-teman yang gagal, tolong banget ya. Jangan juga jadi bahan tertawaan atau Iya, ejekan. betul. Karena nggak semuanya orang punya mental yang baik untuk menghadapi situasi. Setuju. Kalau ini bertiga sih mentalnya udah baja. Iya. Orang kita datang diceng-cengin mulu. Oke. Kalau Mas Vicky sama Ya. Bang Opik itu dia nggak membawa beban yang berat. Jadi ketika itu tidak diperoleh, bebannya mungkin nggak seperti itu. Nah, Kalau- Bang Gilang ada beban Emang bebannya yang berat banget itu di- dia. 100 berapa lang? Ya ada beban di pundak. Wah, 100. Oke. Nah ini Nggak tahu apa selanjutnya yang bebannya ditunggu-tunggu gitu. nih. Ini dari jawaban-jawaban tadi kami Nah. sudah merekam dan akan dinilai oleh Mbak Jis. Cocok nggak ya dengan gambarnya Video ya? pertama. Apa benar kamu merasa kecewa dengan hasil quick count pemilu? Aku nggak kecewa, aku kecewe. Jujur, kecewa nggak? Enggak. Sama sekali. Gue sesuai dengan apa yang gue kampanyekan selama ini. Kalau gue jadi alhamdulillah, nggak jadi alhamdulillah karena semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mau curang kayak gimana pun juga kalau misalkan tuh orang bakal jadi, bakal jadi. Kalau enggak, bakal enggak. Udah. Nah, gimana? Ini tadi saya sebut ya. Tapi ada emosi di sana. Betul. Speed bicara yang tinggi dengan nada suara intens seperti itu menandakan ada gejolak emosi. setuju. Ketika bicara, saya nggak kecewa, padahal itu sebaliknya. Namun dia mencoba mengendalikan itu. Nah tadi saya bilang rasionalisasi, dan itu penting. Kita perlu untuk rasionalisasi untuk mengelola supaya enggak keluar dalam bentuk yang tidak terkendali. Betul. Jadi cakep sebenarnya. Cakep. 10 juta rupiah gambar ini saya lelang. Video berikutnya, Video berikutnya. Sebagai anak Betawi asli, apa benar kamu sangat kecewa karena tidak terpilih sebagai anggota DPRD? Enggak. Jawabnya tidak. Tidak kecewa apa Tidak kecewa. Tidak kecewa. Kenapa alasannya? tidak kecewa? Ya karena yang penting kalau buat gue, yang penting gue tuh turun udah silaturahmi. Nah, spontanitas ya, cepat itu menunjukkan gejolak emosi. Namun ada satu
gesture yang dimainkan. Ini menekankan bahwa apa yang saya sampaikan itu memang begitulah adanya. Jadi dia menguatkan. Dan saya pikir itu respon genuine ya, naturalnya Bang Opik. Ya, ya. Naif-naifnya kan ada juga gitu ya, sehingga itu dimunculkan tadi. Tapi saya pesannya kepada keluarganya Bang Opi ya, dimanapun berada ya, serius. Saya tahu banget Bang Opi jiwanya seperti apa. Saya minta tolong ya sering banget kasih teh anget ya kalau udah nyampe. Satu lagi. Satu lagi, video terakhir. Jelas Bang. Menghabiskan uang miliaran rupiah untuk kampanye. Apakah kamu sempat merasa depresi karena tidak terpilih? Tidak dong. Hidup itu harus dilalui. Kita udah berjuang sudah, ya sudah melakukan segala upaya sudah. Tapi kan tentu pilihannya banyak kan, berbeda kan. Pelangi itu ya terlihat indah karena banyak warna bukan satu warna. Iya, tadi sebelum menjawab Mas Vicky itu ada lirikan mata. Matanya, benar-benar. Jadi kalau kita perhatikan itu bentuk proses namanya recalling. Apa itu? Memanggil informasi dan mengkonstruksi informasi apa yang mau saya sampaikan ke publik. Sehingga dia susun itu kata-katanya sedemikian rupa dan ini konteks yang akan saya sampaikan. Jadi itu sifatnya sebenarnya rasional gitu ya. Jadi kalau tanya kecewa itu kan emosi. Yang dia jawab sesuatu yang rasional. Jadi sudah diolah sedemikian rupa menjadi jawaban yang mampu diterima oleh publik. Saya setuju nih. Karena kalau kita ngomong kan, oh Vicky itu bicara dia tegar apa ya, dia nggak tahu ya kalau kita juga ada nangis di atas sejadah gitu ya. Ada lah gitu loh. Ya tapi semuanya udah berlalu. Ya kita nggak boleh meratapi. Mbak Joyce terima kasih ya. Selain kami kembali jangan kemana-mana tetap di FYP. Terima kasih juga Makasih. ya, Bang Opi. Pan, maaf Pan, bukannya nggak sopan ya. Bang Opi mau nyanyi boleh nggak? Oke rakyat, jangan Sukses, lupa. ya. Ikuti kuisnya di FYP Anda di Trans 7. Jangan lupa saksikan kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi. Sampai jumpa.